Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Hertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Kalau dalam ayat Al-Baqarah ayat 2, misalnya alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Apa artinya itu? Yaitu wa ma unzila min qablik alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya itu dia yakin. Nah, kalau di terjemahan biasa balik karena kurang baku. Satu saja alladzina minal ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba terjemahannya dulu. Coba baca terjemahannya. Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat. Coba dibaca. Satu orang, satu. Ya. Ayat 3. Alladzina yu'minuna ya, artinya melaksanakan sholat mengimpakkan sebagian rezekinya yang diberikan kepada mereka. Kalau terjemahan ini, rezeki yang diberikan diimpakkan. Jadi tabalik itu. Nah, kan kalau jadi memang bahasa yang pas itu bahasa Makassar, pas di atas kalau dibalik yang diberikan padahal kalau di sini konumar sepenuh rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka yunfikun diimpakkan. Jadi kalau kita bahasa begitu jangan tidak baku dalam bahasa Indonesia perlunya. Nah, kenapa kalau kita mengeluarkan ke atas sampai kita sebut ayatnya lewat terjemahannya atau terjemahannya disebut belum disebut ayatnya. Saya kira kalau ada Al-Quran yang ada terjemahannya di bawah ya. Beli Quran yang ada terjemahan perkataannya di bawah. Ya. Ya, ini sekedar latihan dulu ya. Ya. Falayu sijalahu maka fala itu maka la itu janganlah yujarahu mengganggu
tetangganya, ya. Itu artinya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sekiranya enggak usah diartikan ini karena sudah ada di atas. Sama redaksinya. Ya. Enggak usah diartikan, kalau sudah dianggap sama, ya. Ya. Kepada akhirat, fal yukrim, fal yukrim itu bilamar, maka yukrim, ikram, ya, memuliakan. Maka hendaklah yukrim, memuliakan, ya, sebahu, tamunya, ya. Nah, sama yang pernah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, falyakul apa? Maka hendaklah ia berkata baik, atau diam. Kalau perkataan bisa menyinggung orang, diam saja. Ya. Itu ucapan. Itu ucapan. Kalau bermanfaat buat orang, sampaikan. Kalau tidak, lebih diam. Ya. Nah, itu 3. Nah, jadi teorinya, saya kasih teori 6. Pertama, membaca hadis atau ayat. Kedua, menerjemahkan perkata. Yang ketiga, menguraikan. Yang keempat, contoh positif dan negatif. Yang kelima, jalan keluar atau solusi. Yang keenam, himbauan. Ya. Jadi ada 6. Bisa dipaham? Ya, kalau bisa dipaham, minggu depan bisa tampil setoran, ya. Tampil aja, ada khawatir. Tampil, ya. Ini 6. Tapi kalau mau ceramah umum, misalnya ini ada 2. Ada menguraikan hadis, ada cara umum. Misalnya judulnya adalah memuliakan tetangga. 1 boleh. Tidak usah bahas yang lain. Atau judulnya berlaku baik kepada tamu. Tidak usah bahas tetangga. Tidak usah juga bahas ini. Tinggal mencari dalil yang sama. Yang ketiga, misalnya hendaklah berbicara yang baik. Nanti tambah lagi ayat. Misalnya di ayat lain, yaitu orang yang beriman suka berkata yang baik. Nah, kalau menguraikan hadis dibagi, tapi kalau mau ceramah khusus tema, misalnya sabar, apalagi tawakal, syukur, apa saja temanya. Nanti saya bahaskan gitu ya. Sekarang saya bahas dulu tentang hadis ini. Ya. Apalagi di masjid ini, saya cuma baca hadis kan. Adapun komentar-komentar sedikit. Tidak mungkin di sini tulisannya lembu, kita bahas anjing, tidak mungkin. Pasti dekat-dekat sini. Ya, tidak mungkin kita tulisannya di sini ayam, kita bahas kalajengking. Pasti tidak jauh. Ayam bangkok, ayam katek, dan seterusnya. Oke. Ya, coba semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah baca tajwidnya. Man kana yu'minu billahi. Selanjutnya saya baca wal yaumil akhir. Wala yusi jarahu. Oke, jadi sekira begitu ya. Jangan seterusnya. Susah nggak? Nggak susah. Cuma nggak pernah aja dia. Oke. Saya lagi.
An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, man kana yu'minu, barang siapa beriman billahi wal yawmil akhir, wala yustijarahu, maka janganlah mengganggu tetangganya. Oke, baik. Setelah kita membaca perkata, perhatikan. Setelah kita membaca perkata, kita bagi dulu, kita petah. Perhatikan ke sini ya. Kita petah. Saya kasih contoh. Besok jam 7 pagi, saya mau berangkat ke Ambon untuk mengurus bisnis pertanian. Setelah itu, pada keesokan harinya saya ke Jakarta mengurus KTP. 3 hari akan datang, rencana saya ke Bali membawa rombongan dakwah. Kira-kira kalau saya baca ini kata, bisa dibagi berapa? Dibagi 3. Pertama, tentang pemberangkatan saya ke Ambon mengurus pertanian 1. Itu dulu. Kedua, tentang pemberangkatan saya ke Jakarta mengurus KTP. Yang ketiga, tentang pemberangkatan saya ke Bali mengurus undangan. Jadi kita bagi dia bicara saja. Bicara panjang terserah. Itu rumusnya. Bisa dipaham? Jadi ketika ibu membaca ini hadis, katakanlah dibaca artinya, bisa dibagi berapa ini? Dibagi berapa? Bagi 3. Pertama tentang jangan mengganggu tetangga. Jadi 1. Yang kedua, tentang memuliakan tamu. Yang ketiga tentang bicara baik atau tidak, itu saja. Itu dulu masuk ke kepala. Bicara. Bisa dipaham? Ilmu yang didapatkan di kantor, ilmu didapatkan di TV, ilmu yang pernah dengarkan sejak kecil, kumpul di situ. Nah, itu namanya uraian, menguraikan. Ya, saya kasih contoh dulu nih ya. Saya kasih contoh ya. Dan nanti juga kalau membaca ayat yang lain, sama modelnya. Ya, jangan mengambil di depan. Satu ayat, baca satu ayat. Kalau ada di 3 menyebut itu nama berarti ada malaikat yang mendorong. Ya, coba. Ya, bilang insyaallah. Ibu Lis misalnya senang baca ayat apa? Yang disebut ayat apa? Biru wasabiru itu Ali Imran ayat kita di depan katanya waktu ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman bersabarlah, wasabiru perkuatlah kesabarannya, warabitu dan bertahanlah di perbatasan, wattaqullaha la'allakum itu berapa sama tetap tentang kebenaran atau saya tahu tentang
Itu bisa bicara. Semua dapat giliran ya. Jadi ibu list sekarang Al-Baqarah ayat Al-Imran ayat 200. Al-Imran ayat 200 itu. Insyaallah enggak salah. Nah, oke. Jadi boleh ditulis ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Maksudnya saya kasih penjelasan ini supaya jangan terkesan Al-Qur'an itu susah. Ya, hati-hati bukan tidak lah. Al-Qur'an itu ada dua. Di dalam surah Al-Imran ayat 8 ada yang memang dibutuhkan penafsiran, ada yang tidak. Ya, Al-Qur'an itu ada dua. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Muhkam itu terang. Biar anak kecil baca tahu maksudnya. Barang siapa yang bercuri di potong tangannya itu tidak perlu penafsiran. Tapi akhiris salat tegakkan salat perlu penafsiran. Karena ajar salah tidak itu. Kira-kira ya. Jadi di Quran itu ada tidak perlu penafsiran. Terang. Ya. Ya, pencuri di potong tangannya itu terang. Oke. Jadi tadi uraian. Ya, jadi jemaah sekalian, saya katakanlah kalau Rasulullah SAW mengatakan di dalam lain wala yusjarahu, maka barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya maka jangan menyakitkan. Bicarain saja. Boleh juga bahas orang beriman adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, boleh. Beriman kepada malaikat. Nah, masuk poinnya, maka janganlah mengganggu. Kalau sudah mengganggu, berarti logikanya tidak beriman kepada Allah. Gimana? Harus mengganggu. Kalau mengganggu, pasti dia taat kepada Rasul. Boleh juga dikaitkan kepada ayat yang lain. Misalnya atiullah, ya boleh. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 59, boleh. Setelah menyinggung di sini, boleh menyinggung juga ayat yang lain. Atiullah wa atiullah. Taat kepada Allah dan taat kepada kita. Ada juga yang Imran, mayyutillah wa rasulullah faqad ata'a Allah. Para siapa yang taat kepada Allah dan mereka itu ya. Oke. Jadi diuraikan ini, orang yang beriman itu kepada Allah dan Rasulnya maka tidak boleh mengganggu tetangga. Boleh juga kalau itu langsung masuk percontohan, boleh. Boleh. Langsung masuk percontohan. Percontohan itu boleh detail. Boleh. Detail. Maka boleh bahwa sekarang di pemerintah tetap menjawab bukan saja tidak atau tidak tidak selesai ya harus balas oke, nah itu bisa masuk percontohan, boleh. Nanti kita masuk yang kelima, 6 himbauan dan jalan keluar. Ya sebentar ini. Ya, diputar dulu tentang satu poin ini. Ya, boleh juga kalau yang kedua, maka akan jalan dia. Nah, boleh dikembangkan. Ada kalau di semangat. Oh, boleh dibahas. Maka orang boleh dari makan. Tahunya baik.
Kalau masih contoh, contoh musiknya ada tahu. Kira-kira ini. Contohnya, contoh positif. Contoh negatifnya, ada banyak hadis, boleh dikaitkan dengan hadis yang lain. Itu contoh positif dan negatif. Yang ketiga, maka beliau belajar maka hendaklah berkata. Kebaikan, boleh dikembangkan. Misalnya Al-Baqarah ayat 147. Alhamdulillah. Kebaikan Tuhan. Maka yang dikatakan kebaikan 177 dari satu bukan dari dan rasulnya ya. Jadi kebaikan itu kebaikan atau kebaikan dulu ayat 216. Belum tentu baik menurut kita, cocok menurut Allah. Jadi kalau berbicara kebaikan, agama. Kalau tidak terlalu penting, lebih diam. Daripada karena lidah ini bisa membawa orang beriman, bisa menyelamatkan manusia masuk surga, bisa juga orang dengki karena ucapan. Lidah itu tidak bertulang ya. Kira-kira begitu ya. Ya, kalau memang tidak penting, diam nih. Jangan lagi di pesisir lolongan jemaah cerita-cerita membuat. Jangan tahu. Iya, dia kenapa ya? Sudah nih. Dia mau kok. Ya benar bicara. Kira-kira. Itu nanti masuk di solusi. Itu masuk di. Setelah kita sudah putar tentang apa tadi? Tentang baru jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Jemaah sekalian, jalan keluarnya bagaimana pun buruk di tetangga, sampai mana Rasulullah pernah dikasih ke tetangganya, dia tetap sabar 2 kali dia sabar. Dia punya berapa? Kayak bapak sakit. Iya kan? Saya pikir kalau ada kasih kayak dia orangnya sabar. Tidak ada itu jalan keluarnya. Boleh juga himbauan. Mari jangan ya kita tetap harus bersabar karena mungkin juga kita diuji oleh Allah. Mencari musuh satu orang jauh lebih mahal daripada mencari musuh 1000 orang. Ya, harus selalu jangan mencari. Ya, mudah itu berusaha. Tapi mempertahankan satu orang itu sudah. Berarti sudah masuk himbauan. Yang kedua adalah kalau ada tamu, jangan sampai tamu itu adalah membawa berkah. Pasti membawa berkah. Atau jangan sampai wali yang menyamar. Dulu orang tua minta, itu diminta. Air ditumpahkan akhirnya pulang semua balas berulang. Itu banyak kejadian. Boleh disebut kejadian itu. Ya boleh. Yang ketiga
maka berkata yang baik. Nah, oleh sebab itu, setelah itu ibu-ibu mengatakan, boleh juga menyimpulkan, boleh juga tidak, boleh juga. Buat kalian, hadis ini ada 3 pokok penting, yaitu berbuat baik kepada tamu, berbuat baik kepada tamu, dan berkata baik, ya sekali ya, dan diam jauh lebih baik, supaya bisa kita selamat. Itulah kira-kira hadis yang diberikan. Semoga ada manfaat. Boleh dia tambah. Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, dan kalau ada keburukan datangnya dari saya pribadi. Boleh. Yang umum hadarallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau biasa Muhammadiyah nun wal qalam wa ma. Kalau ini misalnya la aku cerita. Kita boleh baca itu. Yang kita berbeda kalau kita jalan di tempat yang lain. Oke, bisa dipahami nih. Ada 6 langkah. Pertama adalah membaca, kedua menerjemahkan, lagi ketiga menguraikan, 4 contoh positif. Kalau solusi itu jangan ngambil solusi yang lain. Solusi 3 ini jangan bahas yang lain ya. Solusi keempat himbauan agar kita bisa menjaga ini, agar kita muliakan tamu. Selama ini mungkin kita malas belajar tamu kalau bukan keluarga. Dan ketiga, agar kita ya berani bicara kalau tidak penting. Biasanya kalau ketemu bisa berhubung kemana kan? Tapi kan ya. Kalau bisa tahu dan keluar bisa. Saya tidak sekiranya saya tidak ada bagaimana baca hadisnya, bagaimana